warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang pada saat ini kita berada di Geraha Bakti Budaya, salah satu tempat yang sudah tuntas renovasinya dan menjadi fasilitas kelas dunia yang dimiliki Jakarta. Anda semua yang berada di sini adalah yang menikmati pertama fasilitas ini. Jadi kita semua bersyukur, alhamdulillah perjalanan panjang. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana ini semua terjadi. Prosesnya seperti apa, pelibatannya siapa saja, dan proses yang membuat ini terjadi itu merupakan proses yang bisa menjadi pengalaman bagi kita dan juga bagi generasi-generasi penerus kita. Karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Jakarta 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diberi judul Gagasan, Narasi, Karya. Ini sebagai satu kesatuan. Lalu sekalian dihormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transformasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kira-kira begini, ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas, dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga yang dibahas level luas, misalnya kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Oke? Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain, maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk, angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, biaya hidup, soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil, oh kami mau ambil persoalan yang ramai dibicarakan publik. Sementara yang dihadapi masyarakat lewat, tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Nah, melihat ini semua, kalau kita lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita lihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi? Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan. Inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita, ekologi dilupakan, ekonomi dibangun. Efeknya, mismanagement lingkungan hidup. Ini adalah akar masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan perlu waktu yang panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi bila akarnya diperhatikan, maka kita akan bisa menanganinya secara bertahap dalam jangka yang cukup panjang. Karena itulah mengapa harus dimulai dengan gagasan. Gagasan ini, sekalian, adalah sebuah runtutan kira-kira berpikir kita. Apa idenya? Apa gagasan utamanya?
Saya akan share ke sini. Kita mulai dari gagasan, kemudian menjadi narasi dari karya. Urutan ini yang nanti menjelaskan mengapa ada seperti renovasi Taman Ismail Marzuki, mengapa ada transformasi transportasi, itu di ujung karya, di awalnya dari gagasan. Urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan kepada kita semua di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kita punya 6 gagasan besar tentang Jakarta. Jakarta sebagai kota yang setara bagi semua. Jakarta kota yang memberikan perasaan kesamaan, kesetaraan. Yang kedua, tentu semua orang mau datang ke Jakarta untuk meningkat kesejahteraannya. Kita bicara tentang kesejahteraan, kita bicara tentang kemajuan, kita bicara kota yang layak untuk dihidupi oleh semua makhluk. Bukan hanya layak dihidupi oleh manusia, tapi hewan juga, tanaman juga. Lestari sampai dengan generasi ke depan, kita akan bisa menitipkan kota ini lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai. Dan kota yang bersatu. Kota yang bersatu itu artinya tidak tersegregasi, tidak terpisah-pisahkan. Bukankah kita ingin Jakarta yang perasaannya kita setara sama? Jadi 6 inilah yang menjadi dasar awal yang disebut sebagai visi. Visi itu tidak hanya dikatakan pada saat kita melakukan rencana bertugas. Biasa kalau dalam masa kampanye ditanya apa visi misinya, ini jelaskan visinya. Begitu selesai, ini diterjemahkan. Tidak boleh visi itu jadi dokumen sejarah. Visi itu harus menjadi dokumen kerja yang dilaksanakan di dalam pemerintahan. Itulah kunci. Seringkali visi jadi dokumen sejarah. Kita ingin jadi living document, an active working document. Itulah kemudian diterjemahkan dibentuk kerangka strategis gubernur 2018 sampai 2022. Saya tidak di sini untuk menjelaskan detailnya, tapi saya ingin menggambarkan kepada semuanya bahwa inilah contoh kerangka kerja yang kita bahas bersama dengan semua. 6 visi tadi diturunkan dalam bentuk 3 strategi. 1, tentang keadilan dan keberpihakan. Itemnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bicara tentang orientasi pada warga dan ruang interaksi. Itemnya 1, 2, 3. Kemudian kita bicara tentang birokrasi yang efektif. Bicara tentang penguatan tata kelola. Karena ini organisasi besar. Pemprov DKI Jakarta ini orang yang terlibat di dalamnya tidak kurang dari 180.000 orang. Dan itu artinya organisasi sudah ditata. 3 kerangka strategi ini detail dibahas, didiskusikan. Inilah yang kemudian, Bapak sekalian, menurunkan ini menjadi beberapa gagasan utama. Tadi akar masalah dari car oriented development kita ubah menjadi transit oriented development. Apa transit oriented itu artinya? Transit oriented itu artinya pembangunan berbasis pada kendaraan umum, berbasis pada transit. Dan itu kemudian kita terjemahkan dalam hal ini, misalnya contohnya ada 4 nih. Corridor based development menjadi transit district oriented development. Kemudian transportasi umum yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi. Kemudian kawasan yang rendah menjadi kawasan yang bangunannya tinggi. Jadi ketika kita berbicara tentang kepadatan dan lain-lain digeser. Lalu prioritas dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan yang ramah lingkungan, fasilitas ramah lingkungan, fasilitas pedestrian. Ini contoh gagasan yang dicoba untuk dijadikan rujukan dari car oriented menjadi transit oriented, terjemahannya seperti itu. Kemudian tadi salah satu halnya adalah underinvestment dalam basic service. Apa yang kemudian dikerjakan ketika sampai pada ini? Misalnya kita bicara tentang hunian yang terjangkau. Kita bicara tentang fasilitas minimnya penciptaan lapangan kerja menjadi peningkatan lapangan kerja. Kemudian kita lihat di sini akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kita dorong untuk ada peningkatan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan. Lalu soal air bersih. Ini air bersih ini dasar. Tanpa air tidak jadi kota. Begitu ada air jadi desa, jadi kampung, jadi kota. Dan akses ini
disiapkan. Jadi dari under investment menjadi rapid investment, itu langkah yang dikerjakan. Kemudian kita juga punya masalah lingkungan hidup. Dari lingkungan hidup yang terganggu akibat kegiatan kita menjadi pendekatan yang ramah lingkungan. Dan ini wujudnya kita bisa lihat, emisi karbon yang tidak terkontrol diubah menjadi kebijakan yang bisa mengontrol, bisa berorientasi pada hijau. Kemudian sampah, limbah digeser, kita coba bagaimana caranya bisa percepatan penyiapan pengelolaan sampah dan limbah. Begitu juga dengan percepatan peningkatan akses ruang hijau. Ini aspek ketiga dari gagasan besar yang dikerjakan di Jakarta.